setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Para sahabat hamba Allah, Gabriel Yohanes Wilalus Manek, dimanapun saja berada, hari Minggu Palem, tanggal 13 April 2025, kita merayakan satu peristiwa sangat mulia. Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, diarak masuk ke kota Yerusalem dalam suasana sangat meriah dan gembira. Itu yang kita rayakan pada hari raya Minggu Palem. Oleh karena itu, para sahabat terkasih, kali ini kita ikuti renungan yang akan dibawakan oleh Suster Maria Evangelina PRR dengan tema kesetiaan dalam penderitaan, jalan salib Yesus dan panggilan kita. Ini renungan sangat dalam menghantar kita kepada panggilan kita masing-masing dalam hidup ini. Silakan mengikuti. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi hatiku segar selalu.
Kesetiaan Yesus dalam penderitaan, jalan salib, dan panggilan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek SPD yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Palma, permulaan dari Pekan Suci. Pada hari ini kita mengenang bagaimana Yesus dielu-elukan sebagai Raja saat memasuki Yerusalem dan juga sebagai awal dari perjalanan Yesus menuju salib. Di balik sorak-sorai Hosana, tersembunyi panggilan untuk setia mengikutinya melalui jalan penderitaan. Bacaan Injil pada hari ini membawa kita menyelami seluruh perjalanan sengsara Kristus dari perjamuan terakhir hingga kematiannya di kayu salib dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Inilah teladan bagi kita. Kesetiaan dalam penderitaan adalah inti dari mengikuti Kristus yang menjadi jalan panggilan hidup kita. Ini bukan hanya kisah tentang penderitaan Yesus, tetapi juga undangan bagi kita untuk masuk dan mengambil bagian dalam karya penyelamatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek SPD yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan terakhir sebagai bentuk kesetiaan dalam kasih yang memberi diri. Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya dan mempersembahkan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Ia tahu penderitaan sudah di depan mata, namun ia tetap memilih untuk memberi dirinya sepenuhnya. Apakah kita juga siap memberi diri, waktu, dan kasih kita kepada sesama, bahkan ketika itu menuntut pengorbanan? Kesetiaan dalam kasih yang memberi adalah bentuk kasih yang tidak terbatas, yang siap memberikan diri untuk orang lain tanpa mengharapkan balasan. Yesus menunjukkan kasih yang memberi melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia memberikan hidupnya untuk keselamatan umat manusia, meskipun banyak yang tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Kasih yang memberi adalah panggilan bagi kita untuk mencintai sesama tanpa syarat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ini berarti kita tidak hanya memberi materi, tetapi juga waktu, perhatian, dan dukungan kepada orang lain, terutama kepada yang membutuhkan. Kesetiaan dalam kasih yang memberi menunjukkan bahwa kita siap berkorban demi kebaikan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kesetiaan dalam ketaatan. Di Taman Getsemani, Yesus bergumul dengan rasa takut dan kesepian. Namun ia memilih taat. Janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Di tengah pergumulan hidup kita, kesetiaan dimulai dengan menyerahkan keinginan pribadi dengan rencana Allah. Bagaimana respon kita saat penderitaan datang? Apakah kita memberontak atau berserah seperti Yesus? Kesetiaan dalam ketaatan adalah sikap yang melibatkan kesediaan untuk mengikuti perintah Tuhan, meskipun tidak selalu mudah dan nyaman. Yesus menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Bapanya, bahkan taat sampai di kayu salib. Meskipun penderitaan menanti, dia tetap taat pada kehendak Bapa karena percaya sepenuhnya pada rencananya. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk taat dalam segala hal,
meskipun jalan yang kita lalui penuh tantangan. Ketaatan kita pada Tuhan menunjukkan kesetiaan kita kepadanya, dan ketaatan yang sejati akan selalu berbuah pada kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kesetiaan bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi tetap percaya bahwa Allah bekerja dalam setiap salib yang kita pikul. Kesetiaan dalam kasih yang mengampuni. Di tengah siksaan, Yesus tetap mengasihi. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah puncak cinta kasih, mengampuni di tengah luka yang dalam. Kasihnya tidak padam oleh kebencian. Bagaimana kita merespon orang yang menyakiti kita? Kesetiaan dalam penderitaan teruji ketika kita memilih mengasihi, bukan membalas. Seperti Yesus, kita dipanggil menjadi pelita dalam kegelapan. Kasih yang mengampuni mengajarkan kita untuk tidak membiarkan rasa sakit atau dendam menguasai hati kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengampuni sesama, bahkan ketika itu sulit atau tidak adil. Kesetiaan kita dalam mengampuni mencerminkan kasih Allah yang tiada batas, yang selalu siap memberi kesempatan kedua kepada kita. Mengampuni tidak berarti melupakan kesalahan atau membiarkan diri kita disakiti, tetapi ini adalah keputusan untuk melepaskan perasaan marah atau kecewa dan mempercayakan keadilan kepada Tuhan. Dengan mengampuni, kita mewujudkan kasih yang mendalam dan menjadi saksi nyata dari kasih Kristus kepada dunia. Kesetiaan dalam pengorbanan. Jalan salib Yesus adalah jalan pengorbanan. Ia menyerahkan hidupnya untuk kita. Panggilan kita sebagai orang Kristen adalah untuk mengikuti jejaknya dalam mengorbankan diri untuk sesama. Kesetiaan dalam pengorbanan ini mengajarkan kita untuk tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan dan sesama. Penderitaan yang kita alami bisa menjadi kesempatan untuk berbagi kasih, untuk membawa terang dalam kegelapan, dan untuk memperlihatkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia. Kesetiaan kita diuji dalam pengorbanan kita untuk orang lain, dalam menghadapi tantangan hidup dengan hati yang penuh kasih dan harapan. Kesetiaan dalam ketekunan. Jalan salib yang ditempuh Yesus adalah jalan yang penuh penderitaan. Dari penghinaan, pemukulan, hingga puncaknya di kayu salib. Yesus tetap setia pada misi yang diberikan oleh Bapanya untuk menyelamatkan umat manusia. Kesetiaannya tidak tergoyahkan, meskipun ia tahu bahwa jalan ini akan mengarah pada penderitaan yang sangat berat. Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk tetap setia kepada panggilan hidup kita, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan dan penderitaan. Kesetiaannya kepada Bapa dan kepada kita menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir, tetapi bagian dari jalan menuju keselamatan. Kesetiaan berarti terus melangkah, meski langkah terasa berat. Tuhan tidak menjanjikan jalan tanpa duri, tetapi Ia berjanji menyertai. Panggilan kita setia sampai akhir.
Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk menjalani jalan salib kita sendiri. Ini bukanlah panggilan yang mudah, karena seringkali kita harus menghadapi tantangan, kesulitan, dan bahkan penderitaan dalam kehidupan kita. Namun seperti Yesus, kita dipanggil untuk tetap setia dalam setiap situasi. Jalan salib kita tidak selalu berarti penderitaan fisik, tetapi bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti kesulitan dalam hubungan, masalah pekerjaan, ataupun perjuangan iman. Dalam menghadapi semua itu, kesetiaan kita kepada Kristus akan menguatkan kita. Kita diajak untuk tidak lari dari penderitaan, tetapi menghadapinya dengan penuh iman dan pengharapan bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah bagian dari proses pembentukan karakter dan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek SPD yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Palma mengundang kita untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah kita setia pada panggilan kita sebagai pengikut Kristus? Bagaimana kita menghadapi penderitaan dalam hidup kita? Apakah kita masih berpegang teguh pada pengharapan bahwa penderitaan kita memiliki makna dalam rencana Tuhan yang lebih besar? Jalan salibnya adalah undangan bagi kita untuk mempercayai Allah di saat kita tidak mengerti, mengasihi tanpa syarat sekalipun terluka, bersaksi melalui ketekunan seperti Yesus yang menyerahkan nyawa sambil berdoa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kesetiaan dalam penderitaan adalah panggilan kita sebagai orang Kristen. Melalui jalan salib Yesus, kita diajak untuk setia dan berharap, mengingat bahwa penderitaan bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Mari memasuki pekan suci dengan hati terbuka dan siap belajar dari Sang Guru yang setia. Amin. Para sahabat hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek yang dikasihi Tuhan dimanapun saja berada, selamat merayakan Minggu Palma tanggal 13 April 2025. Hamba Allah mendoakan kita, Bunda Maria bersama dengan kita mengikuti jalan salib dan Tuhan Yesus penebus kita yang disalibkan, menebus kita dan kita hidup meneladani hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek. Tuhan memberkati kita.